Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putri Anissa Tambunan dengan NPM 2401010098. Kali ini saya akan menganalisis sebuah video tentang potret permasalahan yang ada di Papua. Nah, video ini merupakan gambaran nyata dari pendidikan yang ada di Indonesia itu belum sepenuhnya merata loh, terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil. Nah, dari video yang saya analisis, ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak yang ada di Papua untuk mendapatkan pendidikan. Salah satu dari banyaknya persoalan yang ada di Papua yaitu kurangnya SDM atau sumber daya manusia, di mana kita ketahui bahwa untuk memajukan suatu wilayah atau daerah, maka harus memiliki sumber daya manusia yang tangguh. Nah, dari video yang saya lihat, di wilayah perkotaan dan pinggiran sudah dilakukan pembangunan pendidikan yang sedemikian mestinya. Tetapi bisa kita lihat di wilayah pedalaman yang jauh dari pusat pemerintahan, terdapat berbagai akses keterbatasan yang justru berbanding terbalik dengan wilayah perkotaan. Masih banyak sekali jenis keterbatasan yang dimiliki oleh wilayah pedalaman dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Nah, terutama itu dalam akses sarana dan prasarana pendidikan. Nah, dari video yang saya telah lihat, masih terdapat banyak keterbatasan yang dimiliki oleh wilayah pedalaman yang ada di Papua, terutama dalam akses sarana dan prasarana pendidikan yang ada di wilayah pedalaman Papua. Nah, seperti hanya ada 6 ruangan atau 3 ruangan yang ada di sekolah tersebut, dan itu pun ruangannya hampir roboh. Nah, keterbatasan buku, pensil, meja, atau alat lainnya yang mendukung pendidikan juga masih sangat terbatas dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Belum lagi jika dilihat dari akses perjalanan dari pemukiman warga ke sekolah, di mana jarak antara pemukiman warga dan sekolah ini bisa dibilang cukup jauh dan memiliki banyak tantangan yang dihadapi saat menuju ke sekolah tersebut, terutamanya itu di wilayah tengah Papua. Nah, pendidikan di tanah Papua itu masih bisa dibilang sangat rendah, terutama di bagian kemampuan menulis, membaca, mengeja siswa itu sangat kurang. Nah, dari keterangan video yang saya lihat tadi, bahwa lulusan SD yang ada di Papua sama dengan lulusan SD kelas 2 yang ada di Jawa. Lulusan SMP di Papua sama dengan lulusan kelas 4 SD yang ada di Jawa. Sedangkan lulusan SMA yang ada di Papua sama dengan lulusan SD yang ada di Jawa. Membangun sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Papua adalah salah satu hal yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Dari keterangan video yang telah saya lihat, bahwa pemerintah daerah telah membangun 28 SD atau sekolah dasar, 6 SLTP, dan 1 SMA serta 1 SMK. Nah, mengembangkan pendidikan anak usia dini juga sudah dilakukan dengan cara pembangunan taman kanak-kanak atau PAUD. Nah, menurut gugus tugas Papua, jika ingin mempercepat kemajuan dan pembangunan yang ada di Papua, maka fokus utama dan terutama itu harus diletakkan pada sumber daya manusia yang terletak dalam 2 aspek penting, yaitu aspek pendidikan dan aspek kesehatan. Tapi pendidikan itu menjadi pokok dalam pembenahan SDM karena itu berkaitan dengan wawasan seseorang. Nah, jika dikaitkan dengan realitas saat ini, pendidikan Papua tidak saja terbelakang dengan daerah lain, tetapi juga ketika dibandingkan dengan sama wilayah Papua. Nah, faktor selanjutnya yang memengaruhi keterbelakangan pendidikan yang ada di Papua yaitu keterbatasan guru. Nah, di wilayah Papua memiliki keterbatasan guru, terutama di wilayah pedalaman, hanya ada 2 atau 3 guru saja yang mengajar di satu sekolah pedalaman tersebut. Nah, di mana kita ketahui jika hanya terdapat 2 atau 3 orang guru dalam suatu sekolah, tentunya membuat pembelajaran itu tidak berjalan dengan optimal atau dengan baik.
Nah, di wilayah Intan Jaya, kekurangan guru juga merupakan salah satu permasalahan yang ada di dalam wilayah tersebut, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Memang banyak daerah yang menggali persoalan tentang pendidikan, tapi tidak semua leadership yang memiliki visioner yang cermat melakukan pembenahan terhadap pentingnya pendidikan. Nah, guru penggerak ini hanya sementara untuk mengisi dan menambal persoalan tata kelola yang ditinggalkan di daerah Papua, sehingga harapan akselerasi pendidikan itu segera diwujudkan. Nah, strategi yang cocok diterapkan untuk sekolah tersebut ada dua. Yang pertama itu strategi fasilitatif, di mana kita ketahui bahwa strategi fasilitatif adalah strategi yang menyediakan sarana, prasarana, dan bantuan untuk mendukung perubahan terjadi. Nah, seperti penyediaan ruang kelas yang memadai, buku, pensil, papan tulis, dan lain sebagainya yang mendukung berlangsungnya proses pembelajaran yang berjalan dengan lancar. Penyediaan transportasi bagi guru dan siswa yang ada di daerah terpencil. Pemberian alat tulis sederhana, modul cetak, dan bahan ajar lainnya juga dapat mendukung keberhasilan dalam proses pendidikan. Nah, strategi yang kedua yaitu strategi pendidikan, di mana yang kita ketahui bahwa strategi pendidikan ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengubah pola pikir, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Nah, bisa dilakukan dengan cara sosialisasi kepada orang tua untuk menekankan bahwa pendidikan itu sangat penting. Bisa juga dengan memberikan pelatihan kepada guru,